Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Aprilia Sari. Saya dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 12. Ini saya akan menjelaskan mengenai penyelamatan air, materi ujian praktik PJOK. Penyelamatan di air adalah teknik pertolongan yang dilakukan di air, atau suatu tindakan penyelamatan secara efektif dan efisien. Penyelamatan air dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyelamatan di air permukaan, yaitu didefinisikan sebagai penyelamatan seorang korban yang mengapung di permukaan badan air. Dan yang kedua, ada penyelamatan air deras. Didefinisikan sebagai bagian dari penyelamatan teknis yang berurusan dengan kondisi air yang mengalir deras. Karena tekanan tambahan dari air yang bergerak, penyelamatan air yang cepat melibatkan penggunaan personel yang terlatih secara khusus. Bentuk penyelamatan air ada 5. Yang pertama, metode mencapai, yaitu memberikan pertolongan yang dilakukan dari pinggir perairan. Bantuan pertolongan yang diberikan dengan cara menjangkau atau meraih korban dengan cara memberikan tongkat, kayu, atau galah yang dapat dicapai oleh korban. Yang kedua ada metode lempar. Pertolongan ini dilakukan dengan cara melemparkan alat bantu apung ke posisi korban di pinggiran atau tempat yang aman. Seperti contohnya melemparkan jerigen, pelampung, maupun ban karet. Yang ketiga ada metode mendayung atau menggunakan perahu, di mana dilakukan jika kedua tahapan sebelumnya sudah tidak dapat dilakukan lagi. Dalam hal ini penyelamatan harus mendekati korban dan menggunakan perahu. Kemudian yang keempat ada metode berenang dengan bantuan. Tahapan ketika penyelamat berenang mendekati korban dengan membawa alat apung untuk menyelamatkan korban dan memberikan pertolongan. Dan yang terakhir ada metode berenang di belakang korban. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling beresiko bagi penyelamat, sebab penyelamat harus melakukan kontak langsung dengan korban. Prinsip penyelamatan di air dibagi menjadi 4. Yang pertama, perhitungan dan pertimbangan. Hal ini mengacu pada kemampuan penolong untuk menentukan kemampuan yang dimiliki serta metode yang tepat dilakukan. Yang kedua, terdapat prinsip pengetahuan, di mana menekankan pentingnya pengetahuan tentang banyaknya bahaya-bahaya yang dapat terjadi di air. Yang ketiga, keterampilan seorang petugas. Prinsip yang menekankan bahwa seorang petugas penyelamat harus memiliki keahlian pada semua aspek pertolongan ketika berada di air. Yang keempat, kesiapan fisik. Seorang penyelamat kejadian di air, selain memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lainnya, harus memiliki kesiapan fisik agar mampu melakukan pertolongan dengan keadaan sesungguhnya ketika jiwa seseorang dalam bahaya. Sekian PowerPoint mengenai penyelamatan air dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam ucapan dan penulisan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.